Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة والمسلمين, Bapak, Ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kita kembali diberi kesempatan oleh Allah Jalla Jalaluhu di kesempatan yang paling baik ini, yang tidak ada lain adalah kesempatan untuk agar kita menjadi orang-orang yang terus-menerus meraih nikmat Allah Subhanahu wa taala yang muqayyadah, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah bataskan kepada hamba-hamba yang Allah pilih. Dan tidak henti-hentinya kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat itu adalah kembali kepada seberapa kita menjadi hamba-hamba yang mendapatkan nasib dengan kehidupan batin kita, yaitu kehidupan yang sebagaimana Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menasihatkan, in saluhat saluhal jasadu kulluh. Kehidupan di mana apabila dia itu baik, maka seluruh tubuh telah baik. Itu yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika menjelaskan di mana letak kemuliaan kebaikan seorang hamba. Dan kehidupan batin, kehidupan hati kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di dunia ini secara din, secara agama ataupun secara dunia, bukanlah dohir-dohir yang terus-menerus kita besarkan.
bukanlah syiar-syiar yang nampak oleh kedua penglihatan kita, bukanlah syiar-syiar yang nampak yang kita indra dengan kedua telinga kita dan kemudian dinikmati oleh jasad-jasad kita. Baik urusan dunia sampai pun urusan jalan kebaikan hidayah kita. Sebagaimana ketika manusia mereka terus-menerus pandangannya hanya melihat perkara-perkara yang itu zahir, hal-hal yang itu berkaitan dengan jasad-jasad zahir mereka, mereka telah membuktikan kehidupan mereka. Berbeda dengan orang-orang yang meskipun mereka berinteraksi dengan urusan-urusan zahir, urusan harta, urusan anak, urusan materi, urusan perkara-perkara yang zahir. Ketika mereka di dalam melihat menghadapi perkara yang zahir itu dengan hati, dengan ilmu, dengan peringatan, maka yang mereka raih pun beda dengan yang mereka bermuamalah dengan perkara yang zahir, yang mereka tidak memimpin perkara zahir itu dengan hati-hati mereka. Begitu juga urusan agama kita, urusan ibadah-ibadah kita yang merupakan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Manakala manusia mereka membesarkan syiar zahir mereka, dan kemudian di saat yang sama mereka adalah orang-orang yang sahun, orang-orang yang lalai, orang-orang yang tidak punya peringatan tentang ibadah-ibadah zahir mereka, maka kehidupannya mereka pun sama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan tentang mereka, fama rabihat tijaratuhum, perdagangan mereka yang zahirnya dengan ibadah, dengan agama, kata Allah Azza wa Jalla, fama rabihat tijaratuhum, perdagangan mereka pun tidak ada untungnya. Orang ahli dunia yang benar-benar hatinya kosong dari peringatan, mereka pun direndahkan, dihinakan, disengsarakan dengan dunianya. Begitu juga orang-orang ahli ibadah yang zahirnya mengerjakan perjalanan-perjalanan ibadah, akan tetapi hatinya kosong dari kehidupan ibadah yang sesungguhnya, mereka pun juga dihinakan, disengsarakan, sampai pun dengan zahirnya ibadah mereka. Sebagaimana orang-orang munafik, zahirnya mereka dalam mengerjakan amalan-amalan zahir dalam ibadah, tetapi mereka tidak meraih kebahagiaan iman. Ujungnya yang diraih juga makhluk. Yura'unan nas, mereka beribadah hanya untuk meraih makhluk, untuk dilihat makhluk. Kemudian mereka beribadah juga jauh dari kesenangan ibadah. Apa kesenangan ibadah? Khashi'un. Saat dia beribadah, dia punya kekhusyuan di dalam hatinya. Sedangkan mereka ketika beribadah, la yadhkurunallaha illa qalila, mereka tidak ingat Allah kecuali sedikit. Dan dari sini kita kembali melihat orang-orang yang mereka ditolong oleh Allah di dalam saadah mereka, di dalam kebahagiaan mereka, adalah kembali kepada kuatnya mereka memberikan
makna-makna iman, makna-makna ibadah, kuatnya mereka memberikan kaidah-kaidah hidayah di dalam hati-hati mereka. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala memperingatkan di dalam sebuah ayat, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulubi." Siapa yang dia membesarkan syiar-syiar Allah, orang yang betul-betul dinilai oleh Allah membesarkan syiar-syiarnya, perintahnya, larangannya, ketaatan-ketaatannya, yang benar-benar dinilai oleh Allah adalah fa innaha min taqwal qulub. Itu kalau berangkat dari ketakwaan yang ada di dalam hati. Setiap kali Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya di dalam agamanya dan di dalam dunianya, Allah juga memperingatkan, ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Hakikat semuanya ujian itu adalah untuk menguji, imtahanallahu qulubahum littaqwa. Untuk Allah memberikan imtihan, memberikan ujian kepada hati-hati mereka. Littaqwa, untuk meraih takwa. Kita masih ingat bagaimana Qabil dan Habil, kemudian di akhir perjuangan mereka di dalam mendekatkan diri kepada Allah, Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Terus menerus seperti ini, kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, semakin jelas di hari-hari banyaknya orang gagal dengan dunianya, dari kehidupannya yang meraih keselamatannya. Di hari-hari banyaknya orang-orang beribadah dengan keramaiannya yang terus-menerus tidak punya manisnya kehidupan iman. Di satu sisi usaha mereka, panggilan mereka tentang itu pun tidak pernah berhenti. Karena memang manusia selama dia di dunia dan selama dia tidak meraih, selama dia tidak menemukan apa yang dia cari, maka kata Imam Ibnul Qayyim, yadribu sahibahu, hati itu akan memberontak pemiliknya, akan menggoncang pemiliknya sampai hati itu meraih pelabuhannya yang dia yakini, yang dia tenangkan, yaitu ma'rifatnya kepada Zat yang maha sempurna. Sampai hati itu bisa menikmati, sampai hati itu tidak ada lagi keraguan, sampai apa-apa yang diyakini di dalam hati dia pun melihat dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, kalau hati manusia sudah seperti ini, kata beliau, intaha safarut talibina ila dhafar bi anfusihim. Maka perjalanannya orang-orang yang mencari di dalam pencariannya di dunia ini, intaha, akan berhenti. Tidak akan lagi ribut, tidak akan lagi memberontak, tidak akan lagi membuat gaduh pada dirinya sendiri. Ketika dia telah meraih kemenangannya di dalam perjalanan ini, yaitu hatinya memiliki makna-makna yang kuat, yang kemudian hati itu bertakhta pada singgahsananya hati, di mana hati itu kemudian memimpin nafsunya. Ila dhafar bi anfusihim. Sampai hati itu kemudian
menguasai jiwanya, nafsunya. Perkataan yang keluar dari nafsu menjadi tertata. Selera yang keluar dari nafsu menjadi biasa. Kesenangan-kesenangan yang ingin diraih oleh nafsu menjadi sederhana. Itulah orang-orang yang sudah bisa menempatkan dirinya menjadi orang-orang yang sebagaimana kata beliau Al-Alama As-Sa'di rahimahullahu taala, sa'idal ladzina tajannabu subular rada. Itulah orang-orang yang mereka telah sa'id, mereka telah berbahagia yang sebenarnya, yaitu bahagia secara makna, bahagia secara kaidah, yang hatinya kuat, hatinya besar, karena di dalam hatinya dipenuhi dengan makna-makna kebenaran. Dan makna-makna itu tidak pernah diselisihinya di dalam hatinya, nggak pernah ditentangnya, bahkan makna-makna itu menjadi hiburan bagi dia dan kesenangan bagi dia, mengalahkan dari kesenangan jasadnya, mengalahkan dari kesenangan fisiknya, zahirnya, dan seterusnya. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya kepada makhluk, ketika Allah Subhanahu wa taala memberitakan urusan akhirat yang itu pasti terjadi dan manusia pasti akan bertemu. Tapi kenapa itu diberitakan oleh Allah di dunia? Ketika Allah Azza wa Jalla menerangkan yu'minuna bil ghaib, urusan-urusan yang gaib yang sebenarnya adalah nyata itu diberitakan oleh Allah. Dan paling besarnya urusan gaib adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah. Semuanya itu tidak ada lain adalah untuk pembebasan hati. Untuk pembebasan hati. Di situ letak kita bisa melihat di mana kita makrifat kepada Allah. Sampai hati kita bebas. Sampai hati kita merdeka. Punya kemerdekaan dengan kaidah ilmu. Dan itulah yang dalam beberapa pertemuan kita masih memberikan makna-makna, masih memberikan kaidah-kaidah yang terkait dengan bagaimana memerdekakan hati, yaitu pengajaran untuk meraih kesempurnaan keindahannya Allah Subhanahu wa taala sampai hati kita lepas dengan sendirinya akar-akar kecondongan, ketergantungan terhadap selain Allah. Sampai benar-benar hati itu walaupun melihat selain Allah Azza wa Jalla khulwah khudrah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna dunya khulwatun khudratun." Dunia itu adalah manis. Itu sifat zahirnya dunia. Dan dunia itu adalah khudrah, sejuk dipandang, dinikmati, dilihat. Dan itu selalu menjadi fitnah orang yang mencicipinya, dan selalu menjadi fitnah orang yang memandangnya, yang kemudian dia akan terbawa oleh hasrat-hasrat yang ada di dalam manisnya dunia, yang kemudian dia akan terbawa oleh selera-selera yang ada di dalam nyamannya melihat zahirnya dunia. Dan itu sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
lihatlah kaifa ta'malun. Coba. Di satu sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam menasihatkan dunia itu manis. Ya. Kata beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, setiap orang yang pernah mencicipi pengen mengulang, pengen menambah. Ya. Dunia itu khudrah, menghijau, seger dilihat secara zahir. Semakin orang memandang dunia, semakin dia ingin terus melihat, menikmati pemandangan itu dan ingin tidak pergi darinya. Di dalam kondisi dunia yang seperti ini, orang itu dapat berhasil melaksanakan apa yang diberikan petunjuk oleh Nabi. Apa? Fanduru kaifa ta'malu. Kamu lihat apa yang lebih pantas, lebih benar kamu berbuat. Jadi bukan lihatlah seberapa kamu mencicipi dunia, bukan. Lihatlah seberapa kamu memandang indahnya dunia, bukan itu. Tapi yang ditanya oleh Rasul, seberapa kamu berkaidah, seberapa kamu berkarya tentang manisnya dunia yang dipenuhi dengan fitnah. Seberapa kamu beramal menghadapi dunia yang seleranya terus meminta kita untuk memperhatikan terus. Itulah kemerdekaan. Dan itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tidak bisa dijawab dengan sekedar latihan meninggalkan dunia. Enggak. Tidak bisa dijawab hanya sebagaimana orang-orang yang melatih diri untuk meninggalkan dunia. Banyak orang sudah sakit hati dengan dunia, ingin terbebas dari dunia, kemudian melatih diri meninggalkan dunia. Siapa itu? Ahli kebatinan. Orang-orang ahli kebatinan itu awalnya sakit hati dengan dunia. Terus kemudian gimana caranya dia tidak terfitnah dengan dunia? Maka mengasingkan diri, ya, hidup di gua, hidup di padepokan di atas awan misalnya. Mengasingkan diri, ingin sepi, ingin tidak ketemu dunia. Setelah dia mengasingkan diri, kurus 40 hari, nggak makan, nggak minum, akhirnya ketemu tukang gembala, diambil, dikasih makan sama minum. Kemudian enak juga ya makannya. Balik lagi dia menjadi ahli dunia. Seperti itu. Ya, lah cukup. Itulah orang-orang ahli baper kalau orang sekarang. Nah, ahli rasa. Ada lagi orang ingin tidak terfitnah dengan dunia, tiap hari mengadakan diskusi tentang penipuannya dunia, sambil makan nastar yang enak, sambil makan cake yang enak, ya, sambil nonton pemandangan dunia, tapi diskusi tentang dunia ini menipu dan sebagainya. Sembuh? Enggak. Enggak akan sembuh. Sembuhnya manusia dengan memerdekakan hatinya dari dunia hanya kembali kepada seberapa jauh dia memberikan makna-makna yang tepat tentang dunia dan tentang yang menjadi kebaikan dia. Dan itu yang sudah diberi, apa kalau dokter itu namanya? Dokter itu kalau memberikan petunjuk, memberikan resep, membuat tindakan, itu ada ukurannya, itu apa namanya? Hah? Apa? Istilahnya ukuran yang pas. Dosisnya begitu. Tidak ada yang paling ngerti memberi dosis hati supaya tahu fitnahnya dunia dan dia bisa merdeka, dan merdekanya benar-benar lurus karena mendapatkan kemuliaan yang lain daripada dunia kecuali petunjuk Allah, petunjuk Rasul. Maka diistilahkan oleh beliau Syekh Utsman Al-Mazid,
kerja ini adalah kerja inna tarsikha qimati ta'dimillah. Yu'aliju katsiran min masyakilil mujtama'. Kerja ini adalah kerja tarsikh. Tarsikh itu menancapkan, menanamkan penyembuhan untuk hati itu menjadi merdeka dengan dosisnya yang utuh dan tepat ke dalam hati manusia tentang apa? Tentang ta'dimullah, tentang membesarkan Allah. Dan sudah menjadi kaidah yang diistilahkan oleh para ulama, kaidah untuk menetapkan, atau kalau dalam bahasa yang paling mudah kedokteran, kaidah sembuh. Kaidah sembuh itu cukup ngasih obat saja enggak? Obat sembuh. Ya. Gimana, Bu Dokter? Cukup dikasih obat sembuh? Enggak. Apalagi selain dikasih obat sembuh, kasih makanan yang mendukung obat itu sembuh, ya kan? Apalagi setelah itu dikasih apa istilahnya? Ya kalau virus sekarang vaksin, supaya dia tidak terkena lagi, kan begitu? Itu obat sembuh. Ada yang harus dimasukkan, ada yang harus dibersihkan. Dua-duanya dibicarakan. Yang harus dimasukkan itu apa? Misalnya obat harus dimasukkan. Seberapa dosisnya, seperti apa harus dimasukkan. Kemudian ada yang harus diberesin, ada yang harus dibersihkan, ada yang harus ditiadakan. Dan itu harus pada dosisnya. Coba Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, proses menyembuhkan sebuah penyakit, memberikan obat, dengan proses membentengi lagi dari penyakit. Kalau etika kedokteran lebih panjang mana kerjanya? Ngobati, ya kan? Kalau setelah itu kemudian dibentengi dari ini, itu vaksin aja cuma maklif sebentar. Kalau itu bicara ilmu kedokteran, ya. Sama, apa yang harus dimasukkan di hati supaya hati itu merdeka? Iman, mengenal yang diimani. Apa yang harus dibersihkan di dalam hati supaya hati itu merdeka, tidak mengganggu lagi virus-virusnya ini, merusak lagi selain Allah Azza wa Jalla. Selain Allah Azza wa Jalla, mana lebih besar dosisnya? Bersihkan dari hati selain Allah dengan memasukkan kekuatan, kaidah, makna tentang Allah Azza wa Jalla. Lebih besar mana? Lebih besar memasukkan kaidah tentang beriman kepada Allah. Ya. Bahkan terkadang-kadang ketika kita sudah memasukkan beriman kepada Allah dengan kokoh, vaksinasi itu sederhana sekali. Ya. Orang divaksin tapi kalau tubuhnya masih sakit, ya, masih lemah, berdampak apa vaksinasi itu? Tapi kalau orang divaksin badannya sehat, kokoh dan sebagainya, ya divaksin mungkin sedikit aja udah cukup. Kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Karena itu lihat, iman ketika mau ditanam sebagai sifat, pasti Allah berbicara banyak tentang Allah. Dan Allah pasti berbicara banyak tentang yang merusak iman selain Allah Azza wa Jalla. Kalau data itu utuh, data itu tersampaikan dengan tertib, dengan baik, diterima, qabul, hati baru merdeka. Kalau enggak masih sakit-sakitan, ya, pasti masih sakit-sakitan. Itulah yang diterangkan para ulama, tarsikha qimati ta'dimillah. Jadi belajar iman, belajar mengenal Allah, itu harus utuh, enggak global-global aja.
harus rusuh, menancap, mendalam, utuh, tertanam, sehingga kita tahu di dalam syarat iman itu apa? As-sidqu. As-sidqu itu al-munafi lir-raib. Sidqu itu bersih dari keraguan. Kalau kita beriman kepada Allah masih piye-piye, yang sering kali saya katakan, apa piye-piye? Masih bingung. Ya, urusan rezeki, aku itu beriman pada Allah tapi kok begini. Ini ya, urusan anak, ya saya itu gini tapi kenapa ya anak? Ini masih piye-piye itu. Ya. Padahal kalau kita kembali kepada petunjuk Rasulullah SAW, itu sederhana aja. Hari-harinya orang beriman di dalam dia menjalani hidup iman ini, ikhris ala ma yanfa'uk. Setiap kali mau menjalani sesuatu, lihat yang bermanfaat apa, yang sesuai petunjuk Allah apa. Kemudian dia pilih. Kalau Allah takdirkan, kalau kamu mendapati baik, maka kemudian memuji Allah. Kalau kamu mendapati belum baik, maka tidak mencela siapapun kecuali dirinya sendiri. Kalau hidup itu seperti ini, mana ada orang piye-piye? Enggak ada. Ya, seorang istri misalnya dengan suami, ini petunjuk Allah apa? Oh begini, sudah saya jalani. Kok dapatnya 5, 2, 1 atau 7 baik, alhamdulillah Allah mudahkan. Kalau belum, astagfirullah, ya Allah perbaiki. Sudah. Nah, orang mau nerima, orang mau protes, orang mau, itu yang saya jalani. Begitu juga seorang suami, apa yang diamanahkan kepada Allah ini jalani. Kemudian ketika terjadi baik, mujilah Allah. Saat itu Allah mudahkan, sudah lapang. Ketika dijalani ada yang belum baik, astagfirullah, dalamna anfusana, selesai. Perbaiki lagi. Itulah kalau orang beriman itu berimannya kepada Allah tidak ada syak, tidak ada raib. Ya. Kalau toh misalnya sebagai manusia ada sesuatu yang dia rasakan di dalam hatinya, mungkin ada sesuatu sebagai manusia yang berat, ya paling-paling dia mengadu kepada Allah. Kita tahu putra angkat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Harithah, bersama dengan istrinya Zainab, pergolakan di dalam keluarganya seperti apa. Tapi Zainab kalau ditanya enggak ngomong, ya dia cuma banyak berdoa kepada Allah, ngomong ke siapapun juga enggak ada. Kemudian Zaid bin Harithah juga datang kepada Rasul minta petunjuk. Rasul cuma bilang apa? Tunggu aja keputusan Allah. Loh, kalau kita hari ini diberi seperti itu, apa? Ustadznya enggak bisa memberi solusi. Iya kan Pak? Oh, itu Rasul loh, Nabi. Kamu tunggu aja keputusan Allah. Sampai ketika turun ayat, apa yang datang? Yang datang Allah mau memilih, merencanakan Zainab itu jadi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi habis jadi istri anak angkat, jadi istrinya bapak angkat. Itu kalau orang yang imannya dengan Allah gonjang-ganjing, ya sudah. Ya. Tapi yang disuruh nyampaikan Zaid, ini sampaikan wahyu Allah bahwasanya saya memang diputuskan kepada Allah berpisah dengan engkau dan engkau akan dinikahkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid yang menyampaikan kabar itu kepada istrinya yaitu Zainab. Lewat begitu saja dan mereka semuanya beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena hatinya merdeka. Ya, hatinya merdeka. Hatinya adalah dipenuhi dengan makna-makna tentang Allah, tentang iman, tentang mentaati Allah, dan amanah-amanah tentang makhluk. Dan itu tidak bisa orang tiba-tiba seperti itu tanpa adanya kerja tarsikhu fi mata ta'dimillah. Tanpa adanya kerja hidayah, tanpa ada kerja peringatan Allah yang harus ditanam
di dalam membesarkan Allah Azza wa Jalla. Kata beliau Syekh Utsman Al-Mazid, kalau seperti ini, kerja iman, kerja ilmu, kerja ngaji, seperti itu yang dijalanin setiap orang yang beriman, setiap muslim, kata beliau, yu'aliju katsiran. Namanya hidup pasti banyak masyakil, itu pasti. Ya. Kita nggak menghendaki muskil, problem itu terus ada. Kenapa? Karena problem itu wasilah naikkan iman. Ya. Wasilah untuk mengangkat iman kita itu kita didapatkan masalah di dalam hidup. Makanya kita didatangi di dunia, bukan didatangi langsung ke akhirat. Karena didatangi di dunia, dunia ini banyak fitnah, banyak masalah, imanmu seberapa? Maka kata beliau Syekh Utsman, yu'aliju katsiran minal masyakil. Kalau iman itu seperti itu, kalau makrifat kepada Allah itu seperti itu, cara kita meraih perjalanan mengenal Allah itu seperti itu, semua apa yang Allah ujikan bagi kita dari masyakil, yu'alij, sembuh. Ya, sembuh. Tidak ada lagi bahasa kok terjadi ini ya, kok terjadi itu ya. Ya. Karena yang dia pilih jalannya Allah seperti apa, yang terjadi seperti ini berarti Allah datangkan. Kemudian kita disuruh memuji atau disuruh istighfar, disuruh mengakui kerendahan, disuruh mengakui keterbatasan, kemudian minta tolong, ista'in billah, ya Allah tolong saya, besok saya bisa berbuat baik, besok lebih baik lagi. Perjalanan seperti itu terus, nggak perlu ada pia-pia lagi. Dan itu adalah hati yang sudah merdeka, hati yang sudah meraih pembebasan dari makhluk yang menjadikan hati itu condongnya kepada makhluk. Bukan tidak bermuamalah kepada makhluk, tapi membebaskan hati dari condong kepada makhluk. Dan tadi apa? Kaidah ilmu harus sesuai dengan diagnosa yang dosisnya tepat. Pengajaran iman harus utuh. Ya. Kemudian hal yang akan merusak iman juga harus utuh. Sebagaimana kalau kita membaca Allah, Rasulullah menjelaskan tentang Allah, menjelaskan tentang selain Allah, benar-benar utuh. Dan itu tugas kita memasukkan di hati. Tugas kita memahami. Kalau kita sebagai penuntut ilmu dibimbing, ditanamkan, diarahkan, baru kemudian hati itu menjadi merdeka. Kalau sudah hati itu menjadi merdeka, Bapak Ibu, budak nggak perlu curhat sama tuan. Loh, di zaman Nabi itu, budak itu nggak perlu curhat sama tuannya. Kadang-kala budak itu bisa meraih tingginya iman yang tuannya tidak pernah menyangka. Padahal kita tahu budak ini kalau secara dohir, orang yang hidupnya paling bermasalah nggak? Paling bermasalah. Ngelamar, merdeka nggak bisa, ya kan? Mau hidup bebas nggak bisa. Ya kan budak. Harganya di depan banyak orang rendah. Tapi kok dulu di zaman Rasul budak itu kok enjoy. Kan gitu. Hari ini jadi orang beriman aja nggak enjoy, pengen mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, jadi orang beriman merdeka itu malah pengen mati. Ya. Malah kadang-kadang kebalik lagi. Ini baru-baru ada kejadian. Di mana itu, di Pekalongan apa di mana? Ada ibu-ibu hanya pengen membahagiakan anaknya, anaknya digorok mati. La ilaha illallah. Ya, anaknya 3 disiksa, yang 1 sudah mati, yang 2 sudah luka-luka digorok. Ditanya, kenapa ibu begitu? Saya ingin menyenangkan anak saya supaya tidak menderita seperti saya. Ditanya lagi, kok ibu menderita kenapa? Hanya karena suaminya pekerjaannya apa itu? Kalau
pekerjaan dihentikan itu apa namanya? Terus dia mikir, nanti aku hidup bagaimana, makan seperti apa, betapa sengsaranya aku di dunia, jangan sampai anakku ikut sengsara, anaknya digorok. La ilaha illallah. Betapa rendahnya. Ya. Sudah cukup banyak pelajaran yang Allah tunjukkan kepada kita. Sebentar lagi kita mau Ramadan. Dan Ramadan adalah praktek nyata ilmu tentang pembebasan hati. Itu praktek nyata. Kalau kita hanya melewati Ramadan itu nanti rutinitas fisik, nggak ada kaidah, nggak ada makna yang akan dibesarkan di dalam hati. Keluar Ramadan, ya sama aja kita. Akan tiba datang Ramadan ini menjadi kaidah untuk hati-hati kita dididik apa? Melepaskan kecondongan hati kepada makhluk. Semua yang ada pada kehidupan kita di bulan Ramadan, urusan dengan makhluk dikecilin atau ada yang dibesarin? Dikecilin semua kan? Tidur dikecilin, makan dikecilin, ya kan? Kebebasan jalan-jalan ke sana kemari dikecilin semua. Dan ini jangan hanya berpikir, wah, tenang ini, maaf ya ini lagi Ramadan. Nanti aja kalau di bulan Ramadan kita sebebas-bebasnya. Begitu Pak. Kita lagi Ramadan nih, makanya kita jaga diri dulu. Terus maksudnya nanti kalau selesai Ramadan, hore, kembali lagi. Apa maksudnya Ramadan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Dan kita pada kajian yang lalu sudah diterangkan oleh beliau Imam Ibnul Qayyim. Tidak akan ada ketenangan, tidak akan ada kelapangan, tidak akan ada kenyamanan di dalam kehidupan yang kembali kepada kehidupan rasa kita, hati kita, jiwa kita. Kalau kecondongan hidup kita, kalau cara berpikir kepentingan hidup kita kepada persoalan selain Allah, kepada urusan yang itu selain Allah, dari urusan-urusan dunia dan segala yang ada di dalam dunia. Sebagaimana yang diterangkan oleh beliau Imam Ibnul Qayyim, ada 3 hal yang beliau telah menjelaskan bencana itu. Apa yang pertama? Udah lupa. Hammun lazim. Apa? Ya, keinginan hasrat dunia yang tidak pernah sembuh. Dengan segala cacatnya dan fitnahnya dunia, tidak bisa lagi kita meredakannya. Kemudian apa yang kedua? Ta'abun daim. Kepayahan yang akan menghabiskan umur kita yang terus menerus. Dari satu ini dipindah kepada kepayahan yang lain, dipindah lagi, nggak akan berhenti. Payah dengan istri, jadi payah dengan suami, payah dengan anak, payah dengan tetangga, semua jadi kepayahan. Kalau itu menjadi kecondongan, ketergantungan yang ada di dalam hati. Dan berulang-ulang kita ingatkan, bukan kita tidak bermuamalah dengan dunia, bukan kita tidak mengambil dari dunia, bukan. Ya. Mau ngambil dikit, mau ngambil sedang, mau ngambil banyak, silakan, tetapi amanah. Karena para sahabat Nabi itu ada 3 macam. Ada sahabat yang tidak mau ngambil dunia kecuali sedikit aja, seperti Abu Hurairah. Itu ngambil dunia cuma sedikit. Ada yang ngambil dunia sedang, seperti Ibnu Umar, seperti mereka Ibnu Mas'ud. Itu ngambil dunia sedang. Itu pun sedangnya masih dalam kategori ya fuqara wal masakin.
Ibnu Mas'ud itu kalau istrinya zakat dikasihkan ke Ibnu Mas'ud. Karena Ibnu Mas'ud fakir, istrinya kaya. Ya. Ada sahabat yang ngambil dunia banyak. Seperti Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf. Tetapi mereka semuanya amanah. Ya. Hati-hati mereka tidak ada yang tersiksa dengan dunianya. Ada orang pengen, aku nggak mau jadi orang kaya, jadi orang miskin aja, tapi juga tersiksa dengan kemiskinannya. Bodoh. Ya. Ada orang pengen ngambil dunia, ya secukupnya aja, tapi hatinya nggak nyaman. Ngelihat yang lain banyak, kok enakan yang banyak ya? Hatinya nggak merdeka. Sama itu sebenarnya. Ya. Ada lagi yang mengambil banyak, umurnya habis, pikirannya habis hanya untuk mikirin banyaknya dunianya. Hakikatnya sama. Persoalannya bukan masalah ngambil apa tidak ngambil. Persoalannya adalah hati ini condong ke situ apa enggak. Hati itu berorientasi ke sana apa enggak. Hati itu selalu marahnya, sukanya, bencinya, tidak sukanya, urusannya dengan itu. Kalau marahnya karena itu, bencinya karena itu, sukanya di situ, enggak sukanya di situ, mau ngambil dikit, mau ngambil sedang, mau ngambil banyak, semua jadi adab. Semua jadi derita, jadi penderitaan. Lah untuk hati tidak tertambat, tidak bergantung ke situ, hati itu harus ada proses perbaikan, sembuh, dikasih proses obat yang utuh, yang benar. Dan hati itu cerdas melihat penyakitnya, tahu membentengi diri dari penyakitnya, dan itu utuh. Kalau itu sudah begitu, mau ngambil dikit, mau ngambil sedang, mau ngambil banyak, tidak ada masalah. Semua amanah. Buktinya Abu Bakar Siddiq ditanya oleh Rasulullah, ini mau ada infak, kamu mau kasih berapa? Semua ya Rasul. Gak ada fitnah di dalam hatinya. Ya. Mereka sahabat yang sedikit hidupnya susah, Abu Hurairah misalnya, gak pernah tiap hari ngadu ke Nabi. Ya Rasulullah SAW adakan seminar untuk menjadi manusia sukses dunia akhirat. Gak ada. Nyaman aja. Ini karena hati tidak ada kecondongan. Maka sahabat, apapun yang terjadi pada mereka, hati-hati mereka adalah cuma ta'alluq ilallah. Hati-hati mereka hanya nyambungnya kepada Allah. Mau sedang ada ujian dengan miskinnya, dengan biasanya, dengan kayanya, bicaranya kepada Allah. Dan itu menjadi connecting. Kenapa? Karena memang hatinya yang dilihat nama Allah, sifat Allah, perbuatan Allah. Sambungannya ada semua. Misalnya, jadi orang miskin, berarti nyambungnya ke nama Allah apa? Hah? Nyambungnya ke sikap kepada Allah apa? Sabar kan? Allah membuka keran sabar. Ya udah, ini keranmu, pakai, dinikmati, dirasakan manisnya, lezatnya sabar. Kan di situ. Ya, dekat dengan nama Allah, Al-Kafi, Ar-Razzaq, dekat. Ya. Kemudian lagi dikasih banyak, kayak nyambungnya dengan nama apa? Asy-Syakur. Kerannya keran syukur. Maka dia lakukan syukur. Itu mereka dulu para sahabat. Ada yang dikasih kemudahan, baru satu, baru dua, dia jadikan satu itu naik ke langit. Kalau dia kemudian mampu lagi, bisa menaikkan dua, menaikkan tiga, dinaikkan. Kalau mereka belum mampu secara fisik, hatinya naik. Sehingga ada sahabat yang bajunya cuma sederhana, agak robek, berdoa kepada Allah, arsy-Nya Allah bisa bergoncang. Allah membuka keran dekatnya seorang hamba itu dengan kemenangan hatinya, dengan kemerdekaan hatinya, dengan terbebasnya hatinya dari condong, bergantung,
sedihnya, senangnya, dukanya kepada selain Allah itu bersih. Maka ini perlombaan yang nanti akan dilatih oleh Allah pada bulan Ramadan. Kalau kita bisa memaknai itu, mengambil itu dan memperbaiki hati kita, kemudian itu nanti berdampak setelah Ramadan sama dengan Ramadan. Yang beda cuma berapa? Jumlah makannya mungkin yang beda, tapi hatinya masih sama. Kalau di Ramadan makannya cuma 2 kali, di bulan Ramadan, di luar Ramadan mungkin 10 kali misalnya. Tapi hatinya enggak terganggu. Karena sudah mendapatkan kaidah pada waktu bulan Ramadan. Kaidah ini dibawa di luar Ramadan. Di bulan Ramadan suami istri dihalalkan oleh Allah dengan waktu terbatas. Kemudian dia pahami maknanya, hikmahnya. Oh ternyata kita ini untuk dekat kepada Allah dengan dunia harus seperti ini, seperti ini. Di bulan Ramadan dibawa itu kehidupan itu sama. Walaupun kesempatannya bertemu lebih banyak, tapi akhirnya pun dia tidak menjadi fitnah di dalam hatinya. Ya, senang juga biasa, nggak senang juga biasa. Dan itu yang terkait dengan ta'alluqul qalbi. Dan sebagaimana yang terakhir kemarin ketiga adalah apa? Hasratun la tanqadi. Dan coba Bapak Ibu, Ramadan ini kan kita diberi pengajaran untuk melepaskan banyak tentang kecondongan hati. Dan coba, selera kita yang mengganggu di bulan Ramadan dengan di luar Ramadan, lebih mengganggu mana? Selera di dalam Ramadan dan di luar Ramadan lebih mengganggu kita mana? Di luar Ramadan, itu bukti. Ya, bukti itu akan terjadi terus di dalam hidup. Begitu kita tidak begitu condong dengan selain Allah, mau di Ramadan, mau di luar Ramadan, sama. Ya, sama. Begitu juga ta'abun daim. Coba, kita di bulan Ramadan, kepayahan kita terhadap makhluk berkurang apa enggak? Hah? Berkurang kan? Coba kalau kita, makanya kadang-kadang jangan kebalik. Mau buka itu mestinya ya sudah seadanya persiapan berzikir, berdoa. Ini mau buka malah keliling shopping. Gara-gara jadi ketua panitia harus menghidangkan yang sebagus-bagusnya supaya jadi panitia Ramadan yang sukses. Nah, apa maksudnya? Ya. Itu sama aja maksudnya. Ya. Kenapa nggak bisa kita sederhana? Yang akhirnya mendidik kita, yang akhirnya kita punya hikmah. Oh iya, podo wae. Dan kemudian kepayahan kita jadi enggak. Ini kita di Ramadan bukan lagi berkurang kepayahan kita kepada makhluk, malah kadang-kadang bertambah. Hah? Kalau dulu-dulu itu kadang-kadang orang mau sahur itu jam 1 malam udah masak. Masak macam-macam, masak ini. Kenapa? Karena mau dinikmati sampai menjelang subuh. Ini menambah kepayahan. Ya. Ayo ikhwah. Kemudian hasratun la tanqadi. Coba kalau kita di dalam Ramadan ini gagal, betapa banyak kerugian kita nggak bisa kita perbaiki. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kembali menanamkan agar kita tidak panjang di hari-hari fitnah ini terjerumus, hati yang terus-menerus ditawan. Kalau Syekhul Islam menerangkan, hati yang ditawan itu sebenarnya hati yang beribadah kepada yang menawan. Paham Bapak Ibu? Paham nggak ini? Hah? Tahu tawanan nggak? Tahu kan? Kalau hati kita ditawan, ya, ditawan selain Allah, hakikatnya hati kita nanti akan beribadah kepada yang menawan kita. Ya.
Dan ini harus benar-benar punya ilmu yang utuh. Dan meskipun itu fitnah datang, kita nggak terbawa-bawa lagi. Apa kata Al-Imam Hasan Al-Basri, sebagaimana dikutip oleh beliau Al-Imam Ibnu Abi Dunya. Beliau memberikan kaidah makna tentang kehidupan yang selain Allah, yang terus-menerus itu menjadi fitnah. Apa kata beliau? Falau kana rabbuna lam yukhbir anha khabaran wa lam yadrib laha masalan lakanat qad ayqadat an-naim wa nabihat al-ghafilu. Ada satu kalimat yang Masya Allah disampaikan Imam Hasan Al-Basri. Dunia ini selain Allah, yang terus-menerus kita terjadi, akal kita ketemu, pandangan kita melihat, rasa kita merasakan, kejadian tiap hari, pagi, petang, siang, malam. Kalau orang itu mau mikirkan, kata Imam Hasan Al-Basri, falau kana rabbuna lam yukhbir anha khabaran. Sekiranya, seandainya Allah itu tidak pernah memberitahu tentang fitnahnya dunia, nggak ada dalil tentang dunia. Seandainya tidak ada satupun ayat yang menerangkan tentang dunia, tentang fitnah kehidupan dunia, walam yadrib laha masalah. Dan seandainya Allah itu tidak membuat perumpamaan tentang fitnah dari kehidupan dunia, seandainya itu tidak ada di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah, nggak ada, lakanat qad ayqadatin naim, maka orang yang tidur pun akan terbangun di dalam kehidupannya di dunia. Kemudian wa nabihatil ghafil qad ayqadatin naima, maka mohon maaf, sungguh dunia dengan segala fitnahnya ini telah menyadarkan orang yang tidur untuk bangun, dan telah terus-menerus tidak pernah berhenti memberikan peringatan orang yang lalai. Sekiranya Allah tidak mendatangkan ayat tentang fitnahnya dunia, hadis Rasulullah tidak pernah datang tentang fitnahnya dunia, tidak ada perumpamaan kayak gini loh fitnahnya dunia, selain Allah itu kayak gini. Seandainya itu nggak ada semua, cukup apa yang kita rasakan hari-hari di dunia ini cukup membuat kita nggak bisa tidur, cukup membuat kita nggak bisa lalai tentang dunia. Tapi Masya Allah ya, ini kita bendino ya sudah kayak gini, kita juga merasakan fitnah-fitnah itu nggak pernah berhenti. Berita tentang orang-orang seperti kita yang keracunan dunia juga banyak, ya. Pengaduan-pengaduan, kegalauan di mana sama saja nih. Itu terus sampai kepada kita. Wes ngono, ayat juga banyak, hadis juga banyak, peringatan juga banyak. Loh, kok kita ini masih bingung? Kok kita ini masih nggak punya keyakinan tentang Allah? Ini benar-benar kebangkrutan manusia di dalam hidayah. Waliyadzubillah, naudzubillah. Ya. Ayat berupa akal sehat kita itu tiap hari baca. Ayat berupa indera kita tiap hari mengecap, ngerasain. Tuh loh kayak gitu, kayak gini, kita kan ngerasain. Padahal pada diri kita juga kita ngerasain. Ya, coba nggak usah jauh-jauh lah Bapak Ibu. Punya anak, putra putri, kemudian anak itu susah diatur, diurus. Coba teliti.
Masa agamanya ada yang cacat? Kira-kira gitu? Apanya? Kalau ada anak kita yang repot, susah diatur dan sebagainya, mohon maaf. Kira-kira agamanya baik atau agamanya cacat? Hah? Gimana Pak? Agamanya cacat kan? Dunianya kira-kira benar-benar tidak dapat dunia atau dunianya ada? Ada. Tapi anehnya kadang-kadang ya, kita itu kemudian ya nggak sadar-sadar. Anaknya juga wis tenang, diem aja jadi orang baik ya. Nanti besok tak belikan helikopter. Duh, ini udah tahu anaknya ini susah diatur, rusak karena agamanya nggak benar, karena selama ini terpena dunia. Suruh berhenti dikasih helikopter, ya podo wae kok dikon loro meneh namanya. Ya. Dulu itu ada karena di Semarang itu sering ada anak-anak yang problem kehidupannya, kemudian dipondokkan ke sana. Dulu ada Pak, ada anak remaja SMA, orang tuanya pejabat di Pertamina, kerja, anaknya hidup tidak kekurangan tapi anaknya bermasalah. Kemudian alhamdulillah setelah mondok 1 tahun lebih, belum sampai 2 tahun, alhamdulillah mulai baik anaknya, perbaikan. Apa pikiran orang tuanya? Ustaz minta izin, saya ajak jalan-jalan dulu. Coba ingat, ki loro meneh apa waras? Loro. Anaknya udah bagus Ustaz, saya ajak jalan-jalan, pergi ke mana? Gua Selarong apa kemana? Diajak seneng-seneng, alhamdulillah udah baik, saya bersyukur Ustaz. Terus nek wis sampai piye? Ya tak ajak ke dunia lagi Ustaz. Nyomet. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini sudah ngerti dukanya, fitnahnya di situ. Loh kok dia mau cari solusi itu lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal warasnya itu ketika dibenerin, agamanya dibenerin, dunianya diberi secukupnya, waras. Tapi begitu sembuh, syukuran dia. Syukurannya pergi ke Swiss, naik gajah. Aneh-aneh. Enggak waras-waras. Ya, la ilaha illallah Muhammadur. Dan kayak gini ini sering berulang. Sering berulang. Padahal tadi dinasihatkan Imam Hasan Al-Basri. Sebenarnya kalau orang itu sudah setiap saat ngerasain digigit hantu, digigit ular, digigit harimau, ya masa deket-deket situ lagi? Ya kan harusnya ngerti, harusnya sadar. Wong kemarin saya dilukai oleh hantu, loh kok sekarang malah teletabis sama hantu? Itu namanya orang yang nggak sadar. Wes ngono dalilnya banyak, ayatnya banyak, hadisnya banyak, sampai dikasih perumpamaan. Kurang cuma dalil tok nggak cukup. Apa tujuannya perumpamaan itu, Pak? Banyak kan ayat-ayat mengumpamakan perumpamaan dunia, perumpamaan ini kan banyak kan? Ada nggak ayat yang memberi perumpamaannya wudu, sedekah ada? Enggak. Karena pelajaran wudu, pelajaran teknis dipelajari cukup. Nggak perlu sampai harus dalam, itu nggak perlu. Tapi kalau ini harus dikasih perumpamaan. Apa tujuannya perumpamaan itu? Dan kata Imam Ibnul Qayyim, setiap ada ayat-ayat yang urusannya besar, itu selalu Allah berikan perumpamaan. Tujuannya apa tuh, Pak? Saya ingin tanya, perumpamaan itu orang yang akalnya paling di bawah bisa paham nggak? Bisa. Yang paling tinggi? Bisa. Berarti itu urusan penting atau urusan sembarangan? Urusan penting. Dari yang paling bawah sampai yang paling tinggi harus dapat. Sementara itu urusan besar. Kadang-kadang orang yang di bawah itu diberi kaidah nggak nyambung-nyambung. Tapi begitu dikasih perumpamaan, nih loh kayak gini, nyambung. Oh iya kayak gitu ya Ustaz. Wih enggak aku. Padahal dikasih kaidah, dia nggak bisa ngomong aku nggak mau gitu. Nggak. Begitu di perumpamaan, dia langsung, wih saya nggak mau. Itu supaya menancapkan pemahaman.
Berapa banyak perumpamaan yang diumpamakan oleh Allah tentang masalah iman, beriman kepada Allah, perumpamaan orang-orang beriman yang mulia, perumpamaan orang yang imannya gagal, perumpamaan dunia, berapa banyak? Banyak. Tapi kita kok terus-menerus menjadi orang buntu. Naudzubillah min dzalik. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Sebentar lagi Ramadan. Ramadan ini bulan makna, bulan kaidah, bulan untuk membetulkan cara berpikir kita, jiwa kita, hati kita. Itu yang paling urgen, yang paling besar itu di sana. Bukan bulan sekedar kita menjalani rutinitas ibadah yang zahirnya dituntunkan di bulan Ramadan. Bukan. Ya. Dari sini kemudian beliau Imam Hasan Al-Basri mengatakan, fa kaifa wa qad jaa'a minallahi fiha wa'idun wa anha zatirun. Lalu bagaimana kalau tidak cukup bukti yang nyata hari-hari terjadi tentang selain Allah ini membuat sengsaranya hati? Tidak cukup hanya itu Allah tunjukkan, ditambah lagi Allah memperingatkan, Allah menyampaikan ancaman, penjelasan di dalam ayatnya, fama laha indallahi qadarun wala wajah. Dan kita tahu dalam sebuah riwayat, ketika Allah menciptakan dunia dan dunia ini menjadi fitnah bagi manusia, di sisi Allah dunia ini tidaklah lebih baik dari seberat biji sawi yang tidak ada gunanya. Tidak ada timbangannya sedikit pun di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan sudah dibuktikan oleh Allah. Walaqad uridat ala nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini pernah ditawarkan kepada nabi kita, timurnya sampai baratnya. Uridat. Dunia ini pernah ditawarkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi wasalbi mafatihya, sampai kunci-kuncinya diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Khazainuha, perbendaraannya semua mau dikasihkan. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada sedikit pun untuk menikmati mengambilnya. Bahkan Rasulullah ketika ditawarkan, disuruh memilih antara diberi dunia dengan segalanya dan antara bertemu dengan Allah, Allahumma rafiqul a'la. Nabi Yusuf kurang apanya, Pak? Perjuangannya yang panjang. Ya, dalam hidupnya yang sudah seperti itu, sendiri. Di akhir kehidupannya, raja dapat istri yang mereka dulu semuanya menjadi fitnah, dikasih oleh Allah. Apalagi orang tuanya, saudaranya yang selama ini menfitnah, ditundukkan oleh Allah. Apa ya Yusuf alaihissalam? Tawaffani muslimah wa alhiqni bis-shalihin. Wafatkan aku sebagai seorang yang berserah diri kepadamu. Kemudian pertemukan aku dengan orang-orang yang soleh. Rendah banget. Nah, ini yang harus ditanam di dalam dunia, di dalam hati kita. Kalau hati kita mau merdeka, kalau hati kita mau mengenal Allah Azza wa Jalla, dengan kadarnya bisa membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak bisa menanam kaidah-kaidah itu di hati kita, pasti akan begini terus. Iman juga bingung, dunia juga bingung. Ya. Ibadah juga bingung, nggak beribadah juga bingung. Sama. Isinya hanya kekacauan yang ada di dalam hati manusia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak ketika ditawari itu, kariha ayyuhibba ma abghada khaliquhu wa ayyarfa'a ma wada'a malikahu fazawaha alis-salikin ikhtiyaran wa basataha li'a'dahi iftiraran. Kata Imam, ini kata beliau Imam Hasan Al-Basri, maka saat Allah menjauhkan dunia dari kecondongan hati, bahkan dari fisiknya yang begitu banyak. Bapak Ibu, coba kita lihat sering Nabi. Nabi itu kalau mau kaya, gampang nggak Bapak Ibu? Kaya.
Mau punya istri terserah maunya dia, bisa nggak? Bisa. Nah, mau jadi raja, bisa. Tapi Allah menyeting para rasul, para nabi, hari-hari kehidupannya, walaupun ada kesempatan seperti itu, tapi yang terjadi dikasih kecil, diberi kesempatan cuma sedikit. Coba kita bisa lihat istri Rasulullah yang paling Rasulullah SAW cintai siapa? Secara zahir, Aisyah. Ketika Nabi SAW meninggal, di rumah Aisyah tidak ada harta sedikit pun, kecuali hanya, ya kalau kita ini apa ya, segenggam gandum apa-apa yang ditaruh di pojok rumah. Udah, itu di rumah istrinya yang paling beliau cintai. Dan Allah takdirkan kesempatannya sedikit, ya. Amanahnya jauh lebih banyak. Kalau kita berpikir logika dunia, oh berarti menderita sekali jadi nabi. Enggak. Justru itu pembebasan Allah. Para nabi ditinggikan kenikmatannya, mendekat kepada Allah, justru dengan dunianya dikasih sedikit-sedikit. Dikasih sehat terbatas, dikasih makan terbatas. Maka lihat, kalau ada orang-orang soleh, orang yang bagus perjalanan agamanya, kok walaupun dunianya banyak, selalu disetting oleh Allah kesempatan dengan dunianya itu sedikit. Itu bukti apa? Dia hatinya mau diperebutkan untuk menjadi kekasih Allah saja. Walaupun punya istri cantik, walaupun punya harta banyak. Tapi kalau ada orang yang dikasih istri cantik malah hidupnya menghabiskan dengan istrinya, dikasih harta banyak malah, oh itu alamat hatinya akan dibuang oleh Allah, tidak bisa menjadi kekasih Allah. Bukan masalah hartanya sedikit atau banyak. Banyak Pak, ada orang hartanya sedikit, tiap hari keliling cuma nyari harta tok. Ya kan? Ada orang yang hartanya banyak, tapi kesempatan untuk menikmati nggak ada. Karena sibuk ngurusin amanah, sibuk ngurusin ilmu, sibuk, sehingga hidupnya ketika miskin dan ketika ada sama aja. Itu pertanda apa? Orang itu dipilih oleh Allah menjadi kekasih Allah. Istrinya nggak diberi kesempatan banyak, hartanya nggak diberi kesempatan banyak, ya, dunianya nggak diberi kesempatan, walaupun dunia ada di depan dia. Itu menjadi orang yang Allah pilih menjadi kekasihnya. Walaupun dia diberi mudah untuk bisa, tapi kenyataannya sedikit saja yang dia dapatin. Ya. Sebaliknya, wa basattaha li a'da'ihi iftirar. Kalau perjalanan hidup kita lebih banyak diberi kesempatan untuk bergulat dengan masalah dunia, itu tanda kita dipilih oleh Allah bukan menjadi kekasih Allah. Naudzubillah min dzalik. Kalau kita dihabiskan seperti itu, pikiran kita, hati kita, perjalanan kita, pertimbangan kita habis di sana terus, sampai hati kita untuk menikmati, mencintai Allah saja nggak bisa. Itu pertanda Allah memilih bukan menjadi kekasihnya. La haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Maka terakhir dinasihatkan oleh Imam Hasan Al-Basri, fayadullul maghruru biha al-muqtadiru 'alaiha annahu ukrima biha. Itu tipuan. Kalau ada orang, sering kan terjadi ibadah pas-pasan, ngaji pas-pasan, tapi diberi kesempatan berinteraksi dengan dunia itu banyak banget. Kalau usaha ini malah berhasil, kalau usaha ngaji malah nggak berhasil, kalau usaha ini malah mudah, kalau ini sakit hati. Itu sebenarnya akhirnya orang itu menganggap, oh berarti baiknya saya cuma di sini, makanya saya ngurusi ini aja, dan ini berarti kemuliaan Allah. Oh berarti saya ini dimuliakan oleh Allah. Buktinya saya minta istana dikasih, minta bis tingkat 5 dikasih. Oh berarti Allah muliakan saya. Enggak, Allah menipu. Kita ditipu dengan itu, padahal Allah menghendaki kita bukan menjadi kekasih Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya. Allah menjadikan dunia menjadi tipuan bagi kita. Wa nasiya ma sana Allah, akhirnya kita lupa, tahu-tahu hidup kita sudah habis, perjalanan kita sudah habis, dan kita menjadi orang yang tidak punya apa-apa. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Semoga
Faidah kembali yang kita lanjutkan di dalam masalah di mana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala untuk meraih keindahan kita beriman kepada Allah sampai kita menjadi orang-orang yang hati kita merdeka, hati kita hanya bertakhta makrifat kepada Allah dan hati kita hanya selalu kepada selain Allah, menjadi orang-orang yang tidak ada kecondongan, menjadi orang-orang yang karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, menjadi orang yang tidak menyukai kekufuran, kefasikan dan seterusnya, dan dari sana bebaslah hati kita menjadi hati yang merdeka, hatinya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, insyaallah kita cukupkan sampai di sini majelis kita pada kesempatan yang mubarakah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita. Hari kita bertemu meninggalkan dunia ini adalah hari yang paling baiknya kita di dalam kehidupan kita di dunia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.